Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 240302072. Saya anggota kelompok dari Teknuri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok Ahmad Dahlan, yaitu strategi Kemendikbudristek atasi kualitas pendidikan daerah 3T. Mereka tadi di sana menjelaskan tentang kebijakan dana BOS, digitalisasi sekolah, intensif guru, platform Simplan, visi Merdeka Belajar, Kenal Budaya Indonesia TV, dan resitalisasi pendidikan. Jadi di sini pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan strategi peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, meningkatkan akses dan infrastruktur. Yang kedua, pelatihan dan kesejahteraan guru. Yang ketiga, peningkatan alokasi dana BOS dan transportasi. Yang keempat, pengembangan konten lokal dan budaya. Dan yang kelima, evaluasi dan adaptasi program. Jadi, dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan di daerah 3T dapat terus berkembang, mengurangi kesenjangan dengan daerah lain, dan mencetak generasi muda yang kompeten serta berbudaya. Baik, sekian dari kesimpulan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Febriani dengan NIM 240302055 akan menjelaskan materi yang dibahas atau yang diperoleh dari kelompok RA Kartini, di mana materi tersebut berjudul Sekolah Tak Layak, Cermin Buruknya Pendidikan di Indonesia, di mana membahas mengenai kasus SMP 5 Satap Amobi Evento. Nah, faktanya di daerah tersebut sekolah SMP 5 itu bisa dibilang sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu atau sebagai tempat pendidikan, di mana kualitas yang sangat memprihatinkan itu contohnya meja dan kursi belajar tidak nyaman, dan atap banyak yang bocor, serta dinding-dinding yang terbuat dari bahan yang seadanya. Nah, jadi harapan dari sekolah tersebut itu adalah agar pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Handani Nursya dengan NIM 240302011 akan menyampaikan informasi yang telah saya terima dari kelompok taman siswa. Bahwasannya terdapat 4 argumen dari para tokoh yang telah dipaparkan, yang dimana argumen pertama oleh Neil deGrasse Tyson. Beliau menyatakan bahwasannya sekolah hanya mereward nilai dan IPK, tapi kehidupan tidak merewardnya. Artinya sekolah hanya melihat atau memandang seseorang dari IPK atau nilai yang tinggi tanpa melihat skill dan kemampuannya. Yang argumen yang kedua oleh Sir Ken Robinson, beliau menyatakan bahwasanya sekolah membunuh kreativitas siswa. Dalam artian sekolah hanya menuntut siswa untuk melakukan hal yang sama, kegiatan yang sama, atau hal yang sama lainnya. Yang ketiga adalah Elon Musk. Beliau menyatakan bahwasanya sekolah hanya menjelaskan apa, tapi tidak memberitahu kenapa dan mengapa. Kemudian argumen yang terakhir adalah hal yang diajarkan tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Ramadhani dengan NIM 240300037. Saya akan mengumpulkan materi dari kelompok Merdeka. Materi mereka yaitu kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Hal yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah yaitu karena banyak anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah karena terhalang oleh biaya atau ekonomi. Nah, di Indonesia ini masih terdapat daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya itu tinggi. Jadi kebanyakan anak-anak di Indonesia itu memilih untuk bekerja daripada bersekolah karena tidak adanya biaya, tidak adanya kebutuhan yang tersebut. Jadi anak-anak tersebut memilih untuk bekerja. Nah, selanjutnya indeks Indonesia pada tahun 2020 itu menurun di angka 96 sampai 107. Padahal di tahun 2018 indeks Indonesia itu masih di angka 86 atau 87. Nah, upaya yang pemerintah yaitu merubah pola penilaian dan
merubah kurikulum yang sekarang jadi menjadi kurikulum merdeka. Nah, kesimpulannya, kualitas pendidikan di Indonesia itu jika masih rendah akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Jadi jika kualitas pendidikan Indonesia tinggi, maka kemiskinan Indonesia juga dapat dihilangkan. Terima kasih. Saya Siti Friani Junita Imran dengan NIM 2403020081. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan tadi, yaitu dari kelompok Dewi Sartika. Itu judulnya yaitu curhatan Mary Riana tentang pendidikan Indonesia, optimis atau pesimis. Pandangan dari Mary Riana yaitu tentang tanggung jawab. Yang kedua, mengubah relevasi kurikulum. Yang ketiga, lingkungan yang baik. Adapun perbandingan dengan sistem pendidikan Singapura, yaitu satu, kualitas pendidikannya, yang kedua, persaingan dan budaya belajarnya, yang ketiga, penggunaan bahasa Inggris, yang keempat, pendidikan karakter. Dan adapun masalah pendidikan di Indonesia, yaitu yang satu, relevasi kurikulumnya, yang kedua, fokus pada keterampilan akademis, yang ketiga, budaya ujiannya, yang keempat, kesenjangan pendidikannya. Berikut yang dapat saya sampaikan dan yang saya dapatkan dari materi kelompok Dewi Sartika. Terima kasih.